Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga hari ini kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pertemuan IPA ke-24 akan kita gunakan untuk membahas materi tentang akibat perubahan suhu. Salah satunya adalah pemuaian. Pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda karena suhunya dinaikkan. Alat yang digunakan untuk membuktikan adanya pemuaian adalah Maskenbrook. Biasanya ini digunakan untuk praktek. Anak-anak, jenis pemuaian yang akan kita bahas hari ini adalah pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Di sini saya punya satu batang besi yang mula-mula panjangnya adalah L0 sebelum dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan, panjangnya menjadi bertambah sehingga panjangnya menjadi LT. Nah, di situ ada delta L. Delta L itu adalah pertambahan panjang. Jadi sebelum dipanaskan, panjangnya adalah L0, setelah dipanaskan panjangnya LT. Pertambahan panjangnya adalah delta L. Bagaimana cara menentukan besarnya delta L? Delta L dapat kita hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Untuk mempermudah kita menghafalkan rumus, ya, maka kita buat segitiga seperti ini yang kita bagi menjadi 4 bagian, di mana bagian atas itu ada satu ruangan yaitu delta L, dan bagian bawah ada 3 yaitu LT, alfa, dan delta T. Nah, cara menentukan pertambahan panjang itu adalah delta L. Maka kita tutup saja bagian delta L-nya di segitiga ini. Maka delta L sama dengan LT kali alfa, L0 kali alfa kali delta T. Kemudian untuk menentukan panjang akhir itu adalah LT. Nah, panjang setelah dipanaskan itu sama dengan panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang. LT sama dengan L0 ditambah delta L. Bagaimana untuk menentukan koefisien muai panjang atau alfa? Tinggal kita tutup saja alfanya, dibangun segitiga ini. Alfa sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. Bagaimana menentukan perubahan suhu? Delta T sama dengan delta L per L0 kali alfa. Nah, anak-anak, ini adalah tabel koefisien muai panjang. Jadi koefisien muai panjang itu disimbolkan dengan alfa. Apa toh koefisien muai panjang itu? Koefisien muai panjang itu adalah angka yang menunjukkan mudah atau tidaknya benda itu memuai. Jadi semakin besar koefisien muai panjangnya, maka dia akan semakin mudah memuai. Di sini saya punya satu contoh soal, ya. Nah, di sini diketahui seutas kawat tembaga suhunya 20 derajat Celcius, panjangnya 20 cm mula-mula. Jika kawat dipanasi sehingga suhunya naik menjadi 120 derajat Celcius, maka hitunglah A pertambahan panjang kawat, B panjang akhir kawat pada suhu 120 derajat Celcius. Di mana diketahui koefisien muai panjangnya adalah 0,000017 per derajat Celcius. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini adalah penyelesaiannya, ya anak-anak, silakan dipelajari. Selanjutnya adalah pemuaian luas. Pemuaian luas ini terjadi pada benda-benda seperti plat besi yang dipanaskan, lembaran seng yang dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian luas. Jadi pemuaian kedua arah yaitu panjang dan lebar. Pada prinsipnya untuk mencari besarnya delta L itu rumusnya sama, anak-anak, dengan rumus pada pemuaian panjang. Hanya saja kalau di panjang tadi kan panjang itu disimbolkan dengan L. Nah, di sini kalau luas itu disimbolkan dengan A. Kemudian anak-anak, untuk koefisien muai panjang tadi kan disimbolkan dengan alfa. Nah, di sini untuk pemuaian luas, koefisien muai luas itu disimbolkan dengan beta. Itu ya, menentukan koefisien muai luas. Beta itu dibaca beta, ya, seperti huruf B itu. Beta sama dengan 2 kali alfa.
Nah, untuk menentukan pertambahan luas, menentukan luas akhir, dan koefisien muai luas, rumusnya sama pada dasarnya dengan rumus pemuaian panjang, hanya saja simbolnya diganti dengan A dan alfanya diganti dengan beta. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Lanjut ke contoh soal. Ini adalah contoh soalnya anak-anak. Nah, pembahasannya adalah ini. Ini adalah contoh soal dan pembahasannya, silahkan dipelajari ya. Lalu, pemanfaatan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Yaitu pemasangan roda besi pada roda pedati. Lalu pemasangan sambungan rel kereta api itu biasanya selalu diberi celah agar besi tidak melengkung saat memuai ketika kena panas. Pemasangan kaca pada bingkainya itu pasti diberi celah agar kaca tidak retak saat memuai terkena sinar matahari atau terkena panas. Lalu pembuatan bimetal. Bimetal itu apa? Bimetal itu adalah dua logam yang dilekatkan ya, atau yang disatukan. Nah, jika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Misalnya baja dan kuningan. Baja itu koefisien muainya lebih kecil dibandingkan kuningan. Maka jika dipanaskan, bimetal, baja dan kuningan itu akan melengkung ke arah baja. Dan jika didinginkan, itu akan menuju ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Ini adalah beberapa pemanfaatan bimetal. Ini adalah contoh pemuaian pada zat cair. Ini adalah contoh pemuaian pada gas. Nah anak-anak, sekian materi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.